Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat surga, pemirsa El Kalam, lembaga konsultasi dan kajian Islam. Alhamdulillah hari ini kita syukuri bahwa masih banyak nikmat yang ada pada diri kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, karena tidak ada nikmat yang lebih kita syukuri, yang harus betul-betul kita ingat terus kecuali mengenai nikmat iman dan Islam ini. Hari ini kita akan melanjutkan dan mencicil dalam bahasa Indonesia, bukan mencicil dalam bahasa Jawa. Kita akan sekian tumpukan masalah dan pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang hari ini nanti mudah-mudahan selesai, karena ini ada paling tidak terseleksi 8, tapi nggak yakin apa nanti selesai apa enggak. Bagaimana pandangan Islam terkait anak yang menelantarkan atau menaruh orang tuanya di panti jompo. Jadi fenomena panti jompo ini memang terasakan di kota-kota besar seperti di Jakarta itu sampai waiting list. Sebetulnya bagaimana sih, apakah menaruh orang tua di panti jompo itu bagian dari penelantaran atau solusi? Karena ini juga jadi problem. Kalau di rumah kadang-kadang nggak bisa komunikasi, nggak punya komunitas, nggak bisa bergaul dengan cucunya, kan sudah beda segalanya. Sementara kalau di panti jompo sebetulnya apakah itu solusi untuk menggapai masa tua yang membahagiakan dunia sampai akhirat? Untuk itu dari berbagai aspek bagaimana keberadaan panti jompo, tapi kalau itu menjadi terlantar memang itu jadi masalah jelas. Nah, ini pertanyaan ini berkait dengan sesuatu yang aktual sekarang ini, karena memang banyak problem. Orang tua itu kadang-kadang anak itu merasa sudah bakti sempurna kalau sudah di panti jompo, padahal belum tentu itu sesuai yang diharapkan. Untuk itu silahkan siapa dulu yang menanggapi. Orang tua itu dalam agama Islam bagi anak itu sangat dipentingkan, ya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Yang disambung dalam ayat itu juga, dalam surat Luqman itu juga, ya, fala taqul lahuma uffin, maka jangan sampai kalian berkata ya. Di Al-Quran itu tidak ada larangan memukul orang tua, ya. Bahkan kalimat memukul orang tua saja tidak ada, berkata saja tidak boleh, apalagi yang lebih buruk daripada itu. Itu ada mafhum mukhafafahnya, ya, artinya yas'aula. Iya, kalau becak dilarang masuk apalagi tergandeng. Iya, gitu. Maksudnya gitu. Kalau becak aja dilarang masuk karena jalannya sempit, mosok ini kan yang dilarang becak, jadi truk harus boleh gitu, ya. Jadi kalau saja nggak boleh, apalagi memukul. Begitu. Ya. Bahkan sampai sebegitunya, ya. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan penghormatan kepada orang tua. Nah, kalau orang tua kita yang sudah tua itu di rumah, kemudian karena kita bekerja, sibuk ya bekerja, maka kita sediakan caretaker. Apakah ini disebut menelantarkan? Kan tentu saja saya kira jawabannya tidak, ya. Padahal mohon maaf, di panti jompo juga yang mengurus adalah orang lain. Ya, bedanya hanya ini di rumah atau yang satu di panti jompo, ya. Memang dimensi nanti banyak sekali, ya. Nah, di sini, ya, kita perlu melihat, ya, misalnya hikmah besar sekali dalam doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita, ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidaya, dan kedua orang tuaku, ya. Nah, di dalam doa itu, ya, ada kalimat yang sangat powerful sekali, kama robbauni atau robbayani, sebagaimana, ya, warhamhuma, dan berilah rahmat kepada mereka berdua, kama robbayani shaghira, seperti bagaimana mereka dahulu menyayangiku, mendidikku ketika aku kecil. Dulu kita kecil
Ya, orang tua kita memberikan kita pendidikan yang terbaik, gizi yang terbaik, ya, waktu yang terbaik, dan seterusnya yang bisa diusahakan oleh orang tua kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan menaruh ke panti jompo itu menjadi bentuk durhaka atau tidak? Jawabannya akan sangat berbeda dan tergantung pada sikon masing-masing anak. Kalau misalnya dia adalah orang yang mampu, berkecukupan, ya, kemudian bisa memenuhi kebutuhan orang tuanya dari segi kesehatan, ya, kemudian jasmani, rohani, bisa berada di rumah, tadi dengan mungkin mengadakan, ya, menyewa caretaker atau yang lain, ya, memberikan lingkungan yang baik untuk orang tuanya, maka akan sangat baik sekali. Cuma tidak menutup kemungkinan, nah ini kita ada orang-orang yang memang tidak sanggup, ya, tidak sanggup. Nah ini, ya, tidak sanggup untuk mengurus orang tuanya dari kesehatannya. Orang-orang tua ini kan butuh perhatian kesehatan yang lebih, ya, daripada orang-orang yang lebih muda, ya, relatifnya seperti itu. Sehingga, ya, ini juga patut dipertanyakan, ya, kalau di rumah nanti orang tuanya tadi tidak punya lingkungan, ya, di sekitarnya nggak ada, ya, di rumah tidak ada kegiatan apa-apa yang bermanfaat, tidak punya orang-orang yang bisa diajak bicara, tidak ada lingkungan yang mendukung untuk menjemput husnul khotimah, keadaan fisik, jasmani, rohani tidak diperhatikan, ya, atau dengan kata lain di rumah lebih buruk, ya, asalkan, ya, si anak memang betul-betul tidak mampu memberikan itu dan adanya bisa didapatkan di panti jompo yang layak. Kalau sependek yang, ya, sependek ini pendapat saya, kalau dalam keadaan yang kedua ini tidak menjadi sebuah ukuk, ya, sebuah bentuk durhaka kepada orang tua. Wallahu a'lam. Ada beberapa yang harus jadi catatan. WHO itu membuat definisi individu yang sehat. Sehat menurut WHO itu ada 3. 1, sehat fisik. 2, sehat mental. 3, sehat sosial. Kalau dalam Islam harus tambah 1, sehat ruhani. Terjaminnya 4 sehat ini harus jadi perhatian. Kalau memang secara fisik itu, ya, sandang, pangan, papannya, kesehatannya, fisik, ya, itu harus bagaimana kita bisa mengusahakan, mengupayakan orang tua. Jadi bagaimana orang tua itu sehat secara fisik. Artinya pola konsumsinya terjaga, kesehatannya, kebersihan segala macam itu diusahakan. Itu tugas, ya, karena nanti tugas anak pada orang tua itu ada malbis, ada memberi makanan, memberi pakaian, memberikan segala macam lah, bahkan tempat yang layak untuk orang tuanya di masa tua tadi. Yang kedua juga sehat secara sosial. Kalau memang, maka ini juga menjadi catatan penting kalau bisa masing-masing itu dia jamaah masjid. Karena di masjid itulah komunitas. Tapi mungkin ada komunitas yang memang tidak ada orang tuanya. Adanya yang keluarga-keluarga baru atau di perumahan yang, ya, barangkali dia ikut orang anaknya, terpaksa harus ikut anaknya, ya, di situ hanya ada anak kecil dan, ya, anak-anak muda, maka juga jangan sampai mati secara sosial tadi. Yang berikutnya jangan juga mati secara mental. Yang lebih penting lagi adalah masalah secara rohani. Makanya mohon maaf, yayasan kami di Bina Anak Soleh ini ada namanya senior school. Kenapa kita buat senior school? Karena kalau pakai lansia itu agak peyoratif, agak kurang enak lah, sekolah lansia. Maka kita senior school bagi teman-teman, bapak, ibu, saudara sekalian. Dan ini sudah ada di 7 kota. Kita sudah ada di Gombong, di Cilacap, kemudian di Jogja utamanya, kemudian di Semarang, di Pati, di Klaten. Nah, jadi silahkan seminggu 3 kali hanya bayar 200.000, itu pun kalau punya. Kalau nggak punya gratis tis. Nanti sekolah seminggu 3 kali, itu untuk memenuhi apa? Bagaimana tidak mati secara ruhani, tidak mati secara rongga kepalanya, secara keilmuannya, namanya juga husnul khotimah untuk melahirkan ini. Ini bagian dari solusi, ya, dari ini supaya kita tidak menelantarkan.
Dan akan buka ini sudah banyak permintaan di Karanganyar, di Bandung, dan di Jakarta. Ini permintaannya sangat kuat, sudah tersedia semua fasilitas. Yang belum cuman ustadz-ustadz kita belum difotokopi, Ustadz Imaduddin, Ustadz Parman ini belum difotokopi, belum di-cloning. Ya. Nah, jadi prinsipnya itu jadi pertimbangan kaitannya dengan ini. Kalau panti jompo hanya menghadirkan secara fisik, maka itu belum terpenuhi. Karena jangan-jangan hanya makannya sehat semuanya, tapi ternyata membuat komunitas yang hanya ngerumpi, malah jadi ada loh yang sampai pacaran sesama orang jompo, malah jadi tidak layani secara ruhaninya, maka itu bisa juga termasuk dalam kategori yang disampaikan Ustadz Imaduddin. Orang tua itu orang yang pertama kali paling bahagia dengan hadirnya kita. Maka sudah menjadi kewajiban untuk berbuat ihsan, untuk birrul walidain, berbuat baik kepada mereka. Itu wajib, mutawatir, dan banyak dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan posisi perintah ini, perintah ihsan, itu disandingkan dengan tauhid. Banyak ayat itu. Misalnya di surat Al-Isra ayat 23-24 itu potongan ayatnya, Allah ta'buduhu illa iyahu, Allah ta'budu illa iyahu wabil walidaini ihsana. Sambung langsung. Langsung disambung, berjejeran. Kemudian yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 83 misalnya, ya, la ta'buduna illallah, ya, wabil walidaini ihsana. Ada lagi di surat An-Nisa 36 misalnya, ya, wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Artinya Allah menyandingkan perintah berbuat baik kepada orang tua itu didudukkan dengan tauhid. Betapa pentingnya berbuat baik kepada mereka. Bahkan ini menjadi langkah untuk memudahkan kita menuju surga. Gitu. Jadi Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, ya, ayul a'mal afdalu atau ahabbu ilallah? Rasulullah menjawab, qala as-salatu ala waktiha. Yang pertama salat pada waktunya. Kemudian yang kedua tsumma ayun. Kemudian apa lagi? Jawabnya Rasulullah, birrul walidain. Maka Syekh Al-Utsaimin ketika mengomentari hadis ini, ya. Kemudian yang ketiga itu jihad fisabilillah. Nomor 2, sebelum jihad fisabilillah menunjukkan betapa pentingnya birrul walidain. Dan perlu kita ingat bahwa ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Maka dalam hal ini wajib hukumnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengenai tentang panti jompo tadi, apakah menelantarkan atau tidak? Memang dalam ilmu fikih, ya, termasuk berbuat baik kepada orang tua adalah memberikan nafkah. Kalau orang tua itu sudah nggak mampu, baik nafkah secara tadi sampaikan Ustadz Wijayanto, tercukupi fisiknya, psikisnya, rohaninya, dan lain sebagainya. Itu kewajiban anak. Menjadi kewajiban anak. Kecuali kalau anak sudah nggak mampu. Misalnya anak dalam kondisi kemiskinan, maka ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, pemerintah miskin juga, maka menjadi kewajiban orang-orang kaya di masyarakat itu. Itu dalam ilmu fikih seperti itu. Nah, tadi maka tafsil kalau naruh di panti jompo, dan alhamdulillah tadi Bias sudah memberikan solusi untuk SS, ya Pak, senior school. Itu bagian solusi, termasuk mengarahkan orang tua untuk terpenuhi rohaninya. Ini menjadi peluang amal soleh, peluang birrul walidain, peluang ihsan bagi anak untuk mencukupi rohani orang tua. Maka dalam hal itu dukung, dan mari kita berbuat ihsan kepada orang tua dengan solusi-solusi seperti itu. Ihsan dan suhbah adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disebutkan beberapa ayat. Tapi dalam hal ini saya mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh seorang mufasir As-Sa'di di dalam surat
An-Nisa 36 tadi sama surat Luqman ayat 15. Yang pertama adalah tentang ihsan. Ihsan itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, dan menghindari isaah, ya, menghindari isaah dan ghairu ihsan. Gitu ya. Memang kalau seorang anak menaruh orang tua ke panti jompo, ya, itu dia tidak melakukan isaah, tetapi dia tidak berbuat ihsan. Ini juga berlawanan dengan semangat Al-Quran yang tadi disebutkan, mensejajarkan ihsan kepada kedua orang tua itu dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Maka sangatlah tidak bijaksana seorang anak, ya, yang merasa sudah mampu, ya, kemudian di masa tua orang tuanya, ya, serta-merta begitu saja ditaruh di panti jompo, gitu. Karena kebutuhan orang tua itu tidak hanya kebutuhan makan minum, tidak hanya kebutuhan fisik, tetapi psikis juga harus diperhatikan, dipenuhi. Karena psikis seorang yang sudah mulai menua itu pengen kumpul dengan anaknya, pengen bersama-sama dengan cucu-cucunya. Maka di sini pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak yang menaruh ke panti jompo itu adalah adamul ihsan. Tidak isaah, tapi maksudnya tidak melukai, tidak ngeplaki pakane, tidak mencaci bapaknya, tapi dia melepas perbuatan ihsan tadi. Ihsan di sini maksudnya adalah ihsan di sini maksudnya ihsan secara psikis dan fisik. Nah, fisik ini yang dia nggak mau secara secara langsung. Ini sangatlah berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh orang tua yang disebut di surat Luqman itu wahnan ala wahnin, ya. Ketika anaknya ngompol juga tersenyum, malah seneng gitu ya. Ketika anaknya ngobrol juga seneng, ya. Ketika melakukan hal-hal yang merepotkan orang tua juga malah seneng. Kita seharusnya membalas itu, ya. Ketika orang tua kita sudah sepuh, mungkin pelupa, mungkin mengalami seperti yang dilakukan oleh anak-anak, itu kita harus seneng dan rela melakukan itu. Bahkan orang tua kita kalau anaknya beler, dicucup hidungnya. Masa perbuatan berat seperti ini ya, artinya bukan berarti kalau itu dulu orang tua mau ngisep ingus anaknya, sekarang harus mau ngisep ingus bapaknya, kan ya nggak begitu. Ya, itu yang pertama. Paling tidak, karena nggak balance-nya adalah